Memang ada ayat simahum fi wujuhim min athari sujud. Itu juga tadi masalahnya itu bapak-bapak sekalian. Ketika orang merasa itu adalah sesuatu yang baik berarti perintah agama. Lalu dia menjalankannya tidak tanya dulu, tidak belajar. Itu Ibnu Umar waktu itu zaman masih hidup itu sudah ada orang yang salah paham begitu dan dimarahi oleh Ibnu Umar. Woi, muka kau kok buka coreng-coreng kayak gitu, kata dia. La tasin wajhaka, jangan kau rusak muka kau, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Saya hidup bareng Rasulullah, kata Ibnu Umar. Saya hidup bareng Abu Bakar. Saya hidup bareng Umar bin Khattab. Kau tengok ndak ada jidat hitam di mukaku, kata beliau. Ndak ada. Kenapa kau bisa memahami ayat itu seperti itu, kata beliau. Ini bukan saya ya, ini jenengan lihat di kitab-kitab hadis ada ini. Beliau marah-marah terhadap orang itu. Muka kau adalah perejenganmu, kata beliau. Etalase manusia itu ya muka itu. Fala tasin wajhaka, kata beliau. Jangan kau rusak muka kau. Jadi bagi beliau orang yang menghitamkan jidat itu merusak muka. Dan ini mohon maaf kebiasaannya. Selama hidup di Timur Tengah ada 9 tahunan nih. Kalau ketemu penipu, sopir taksi yang jualan bohong-bohong, itu rata-rata jidatnya hitam. Mohon maaf. Tapi penipu. Imam masjid yang hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih yang tiap hari puasa, banyak sholat tahajud, guru-guru saya itu mohon maaf satu pun tidak ada yang jidatnya hitam. Tetapi saya tidak mengatakan semua jidat hitam itu pasti riak, enggak ya, karena ada juga orang yang sensitif kulitnya, itu bisa jadi. Tetapi secara keseluruhan, bahkan sejak zaman Ibnu Taimiyah selalu mengatakan begitu, itu tanda riak, bukan atharus sujud. Maka Ibnu Abbas dan lain-lain mengatakan ayat itu bicara soal nanti di akhirat. Di antaranya orang itu nanti di akhirat yas'anuruhum. Jadi malaikat itu melihat orang-orang beriman itu kelihatan nanti mukanya bercahaya. Kalau banyak wudu, banyak sujud, itulah nanti yang disebut simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu satu. Kedua, para sahabat sudah mengatakan yang disebut dengan atharus sujud itu aura dalam tanda bahasa kita. Orang itu melihat kelihatan cerah dan enak dilihat. Maka Abdullah bin Salam itu mengatakan, saya masuk Islam itu kan bukan karena saya banyak berdebat. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi yang sangat alim mengenai kitab-kitab suci. Orang sangat alim. Begitu melihat muka Rasulullah, beliau bilang, ini muka orang baik, bukan penipu. Begitu saja, itulah yang disebut atharus sujud. Ketika melihat orang dia langsung percaya. Itu makna kedua. Makna pertama adalah nanti di akhirat. Dan 100% para sahabat termasuk Ibnu Umar itu marah-marah kalau melihat orang jidatnya hitam. La tasil wajhaka, muka kau jangan kau coreng-coreng hitam macam itu. Dan dari dulu mohon maaf ada fenomena itu sejak zaman Muawiyah pun ada orang memanjangkan jenggot sampai berlebihan. Maka ada kata-kata sejak zaman sahabat, semakin panjang jenggotnya semakin bodoh otaknya. Itu bukan karangan Kiai Said, beliau tidak bikin-bikin, beliau orang alim. Itu menirukan para sahabat dulu sudah ada. Ada orang yang menutupi kebodohannya dengan jenggot yang panjang dan jidat hitam, itu sudah ada sejak zaman salafus soleh. Di kitab-kitab itu ada. Bukan beliau mengarang, lalu orang salah paham, dikiranya Kiai Said anti jenggot misalnya. Enggak, kita enggak anti jenggot kok. Kita nih kalau dipaksa jenggotan enggak bagus karena kita memang enggak berjenggot. Tetapi tetap kita mengakui ya jenggot itu bagian dari sunnah. Tetapi sunnah jumlahnya banyak sekali kan. Berbuat baik pada tetangga, mencari ilmu itu sunnah yang wajib bahkan kan. Termasuk hafal Quran itu sunnahnya Rasulullah. Itu enggak dipakai. Pakainya yang mudah-mudah saja yang jenggot. Lalu mengira bagian tanda jidat hitam itu juga bagian daripada sunnah. Lalu Ibnu Umar mengatakan, saya hidup pada masa Rasulullah, saya ketemu Abu Bakar, saya ketemu Umar, saya tidak pernah melihat beliau-beliau itu jidatnya hitam. Kau pun nengok aku tidak ada jidat hitam kan, kata beliau. Jadi seperti itu. Tapi kita tidak boleh memvonis bahwa orang yang jidatnya hitam pasti riya, enggak. Meskipun tuh banyak ulama yang mengatakan itu adalah tanda riya, bukan tanda warai, bukan. Tetapi tidak boleh kita memvonis orang seperti itu karena ada juga orang yang sensitif. Tapi intinya itu, bahwa pemahaman para ulama tidak ada yang mengartikan simahum fi wujuhim min atharis sujud sebagai jidat hitam. Tidak ada ulama yang memahami seperti itu.